Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda membayangkan sebuah situasi di mana sebuah ibadah yang sangat sakral berubah arah di tengah jalan? Bayangkan sekumpulan manusia yang sedang bersujud dengan khusyuk, lalu tiba-tiba tanpa satu kata pun terucap, sang imam berputar balik 180 derajat ke arah yang berlawanan. Tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan, dan tidak ada satupun makmum yang membatalkan sholatnya. Inilah salah satu peristiwa paling unik dalam sejarah Islam. Sebuah kejadian agung yang terjadi di tempat yang hari ini kita kenal sebagai Masjid Qiblatain. Sebuah saksi bisu tentang ketaatan yang begitu murni, sampai logika manusia pun tunduk di hadapan perintah Allah. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Kerinduan yang terpendam. Setelah hijrah ke Madinah, kehidupan kaum muslimin mulai berubah. Mereka akhirnya memiliki tempat tinggal yang aman. Azan mulai berkumandang, sholat berjamaah mulai ditegakkan secara terbuka. Kaum muslimin yang sebelumnya disiksa di Mekah kini bisa beribadah lebih tenang. Akan tetapi, ada satu hal yang masih berbeda, yaitu arah kiblat. Saat itu, Rasulullah SAW dan para sahabat melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis di Yerusalem. Itulah perintah Allah pada masa itu. Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna dalam menaati wahyu. Selama Allah belum memerintahkan perubahan, beliau tetap sholat menghadap Baitul Maqdis tanpa sedikit pun membangkang. Namun para sahabat mengetahui ada sesuatu yang tersimpan di dalam hati Rasulullah. Kerinduan kepada Ka'bah. Kerinduan yang tidak selalu diucapkan tetapi terlihat. Ka'bah bukan bangunan biasa bagi Rasulullah SAW. Di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasinya bersama Nabi Ismail. Di sanalah dahulu para nabi bertauhid, dan di sanalah Rasulullah dilahirkan, tumbuh, lalu menerima wahyu pertama. Tetapi sekarang beliau berada di Madinah, jauh dari Ka'bah, jauh dari tanah kelahirannya, dan setiap kali berdiri dalam sholat, arah yang beliau hadapi bukan menuju Mekah. Para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sangat berharap kiblat dipindahkan ke Ka'bah, tetapi beliau tidak pernah meminta secara terang-terangan. Beliau menunggu, karena seorang nabi tidak mendahului wahyu. Di beberapa waktu, para sahabat melihat Rasulullah sering memandang ke langit. Beliau menanti keputusan dari Allah, bukan sehari dua hari, tetapi berbulan-bulan, sekitar 16 atau 17 bulan setelah hijrah. Bayangkan itu, hampir 1,5 tahun Rasulullah menunggu dengan sabar, sampai akhirnya Allah mengabadikan keadaan itu dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami telah melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai." Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Ayat ini sangat dalam maknanya. Allah tidak mengatakan kami mendengar ucapanmu, tetapi kami melihat wajahmu menengadah ke langit. Karena bahkan sebelum Rasulullah SAW mengucapkan harapan itu, Allah sudah mengetahui isi hati beliau. Inilah kedekatan seorang nabi dengan Rabb-nya. Dan para sahabat memahami bahwa mereka sedang menunggu sesuatu yang besar. Sebagian kaum Yahudi di Madinah juga mulai memperhatikan hal itu. Karena bagi mereka, menghadap Baitul Maqdis menjadi semacam tanda bahwa kaum muslimin masih mengikuti kiblat para nabi Bani Israel. Namun, Islam sedang dipersiapkan Allah untuk berdiri sebagai umat yang mandiri, dengan kiblatnya sendiri, dengan identitasnya sendiri, dengan pusat persatuannya sendiri, dan pusat itu adalah Ka'bah.
rumah pertama yang dibangun untuk manusia beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia beribadah adalah yang di Bakkah. Surat Ali Imran ayat 96. Hari-hari terus berjalan, kaum muslimin tetap sholat seperti biasa. Mereka belum tahu kapan perubahan itu akan datang. Tidak ada pengumuman dan tidak ada tanda-tanda. Sampai akhirnya, di sebuah siang yang tenang, ketika Rasulullah SAW sedang berdiri mengimami sholat bersama para sahabat, jawaban yang ditunggu itu akhirnya turun dari langit. Saat wahyu membelah sholat. Hari yang ditunggu itu akhirnya datang. Siang hari di Madinah terasa tenang. Matahari berada tinggi di atas perkampungan Bani Salamah. Rasulullah SAW datang untuk mengimami sholat berjamaah bersama para sahabat. Tidak ada yang tampak berbeda pada hari itu. Para sahabat berdiri merapikan shaf. Anak-anak kecil berada di belakang. Udara gurun terasa hangat. Lalu iqomah dikumandangkan. Sholat zuhur dimulai. Rasulullah SAW berdiri di depan sebagai imam. Kaum muslimin pun mengikuti beliau seperti biasa dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Takbir demi takbir berlalu. Rakaat pertama selesai. Mereka berdiri kembali untuk rakaat yang kedua. Dan tepat di tengah sholat itulah peristiwa besar itu terjadi. Di saat Rasulullah SAW sedang mengimami manusia, wahyu turun dari langit. Allah menurunkan firman-Nya, "Sungguh kami telah melihat wajahmu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram." Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Para ulama menjelaskan, saat itulah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah di tengah sholat. Dan Rasulullah tidak menunda sedikit pun. Begitu perintah turun, beliau langsung bergerak. Di tengah rakaat itu juga, Rasulullah memutar tubuh beliau menghadap ke arah Ka'bah di Mekah. Perubahan itu terjadi secara mendadak. Beberapa sahabat yang berada di belakang sempat melihat gerakan Rasulullah berubah arah. Tetapi tidak ada kegaduhan, tidak ada yang membatalkan sholat, tidak ada yang berkata apa yang terjadi. Karena bagi para sahabat, satu gerakan Rasulullah sudah cukup. Jika Rasulullah bergerak, mereka ikut bergerak. Jika Rasulullah menghadap ke suatu arah, mereka pun menghadap ke arah yang sama. Maka seluruh jemaah mulai berputar mengikuti beliau. Saf-saf bergerak di dalam sholat. Yang tadinya berada di sisi depan berubah ke belakang. Posisi jemaah laki-laki dan perempuan ikut menyesuaikan. Semua bergerak sambil tetap menjaga sholat mereka. Beberapa riwayat sahih menyebutkan bahwa kaum muslimin sebelumnya menghadap ke Syam. Lalu mereka dipalingkan menuju Ka'bah ketika sholat masih berlangsung. Peristiwa ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Bayangkan suasananya, tidak ada mikrofon, tidak ada pengeras suara, dan tidak ada instruksi panjang. Tetapi seluruh jemaah bisa bergerak serempak hanya dengan mengikuti Rasulullah SAW. Inilah generasi yang dididik langsung oleh wahyu. Generasi yang begitu cepat dalam ketaatan. Dan sejak detik itu, arah sholat kaum muslimin berubah selamanya. Ka'bah resmi menjadi kiblat umat Islam hingga hari kiamat. Menariknya, berita perubahan kiblat itu tidak langsung diketahui seluruh Madinah pada hari yang sama. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari disebutkan, ada seorang sahabat yang melewati sebuah kaum Ansor ketika mereka sedang sholat subuh. Sahabat itu berkata, "Aku bersaksi demi Allah, sungguh tadi malam telah turun ayat kepada Rasulullah dan beliau diperintahkan menghadap Ka'bah, maka menghadaplah kalian ke sana." Mendengar berita itu, jemaah yang sedang sholat langsung berputar arah menuju Ka'bah, padahal mereka masih berada di tengah sholat. Ini menunjukkan betapa besarnya kepercayaan para sahabat kepada wahyu Allah dan sabda Rasulnya. Mereka tidak berkata, "Kami tunggu dulu,"
atau nanti setelah selesai sholat saja. Tidak. Begitu kebenaran datang, mereka langsung tunduk. Dan dari sinilah tempat itu kemudian dikenal sebagai Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Karena di tempat itulah terjadi peristiwa yang tidak pernah terulang dalam sejarah Islam. Satu sholat dengan dua arah kiblat yang berbeda. Kesetiaan tanpa tanya. Kalau dipikir-pikir, keajaiban terbesar dari kisah Masjid Qiblatain sebenarnya bukan hanya perubahan arah kiblat, tetapi bagaimana para sahabat merespon perubahan itu. Karena peristiwanya benar-benar mendadak, tidak ada pengumuman sebelumnya, tidak ada majelis khusus, tidak ada penjelasan panjang, semua terjadi di tengah sholat. Dan biasanya manusia akan kaget ketika sesuatu berubah tiba-tiba, apalagi dalam ibadah sebesar sholat. Coba bayangkan jika kejadian seperti itu terjadi hari ini. Mungkin sebagian orang langsung bertanya, kenapa berubah? Apa dalilnya? Ini benar atau tidak? Kenapa tidak setelah sholat saja? Harus diulang atau tidak? Akan tetapi, para sahabat bukan generasi yang sibuk mendahulukan logika di atas wahyu. Mereka adalah generasi yang dididik langsung oleh Rasulullah. Begitu melihat Rasulullah berputar, mereka ikut berputar, selesai. Tidak ada perdebatan, tidak ada keraguan, dan tidak ada yang berkata, saya belum yakin. Karena mereka tahu siapa yang mereka ikuti. Mereka tahu Rasulullah tidak berbicara dari hawa nafsu. Dan mereka tahu bahwa keselamatan ada dalam mengikuti beliau. Inilah yang membuat generasi sahabat berbeda dengan generasi setelahnya. Iman mereka bukan sekedar teori, tetapi langsung terlihat dalam tindakan. Cepat taat, cepat tunduk, dan cepat mengikuti kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memuji sikap seperti ini di dalam Al-Quran. Ketika orang-orang beriman dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka berkata, Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Bukan, kami dengar dulu penjelasannya panjang lebar. Bukan, kami pertimbangkan dulu, akan tetapi kami taat. Dan inilah akhlak para sahabat. Semakin kuat iman seseorang, semakin cepat ia tunduk kepada kebenaran. Perhatikan juga satu hal penting. Para sahabat sebenarnya belum mengetahui seluruh hikmah perpindahan kiblat saat itu. Mereka belum tahu bahwa Ka'bah nanti akan menjadi simbol persatuan umat Islam sedunia. Mereka belum tahu bahwa peristiwa itu akan diabadikan dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Mereka bahkan belum tahu bagaimana kaum Yahudi dan munafik nanti akan bersaksi. Tetapi mereka tetap taat. Karena seorang mukmin sejati tidak mensyaratkan dirinya harus memahami semua hikmah sebelum tunduk kepada Allah. Ia taat terlebih dahulu, lalu setelah itu Allah bukakan hikmah-hikmahnya. Sikap seperti inilah yang membuat Islam menjadi kuat, bukan karena jumlah kaum muslimin saat itu besar. Tidak, di Madinah saat itu kaum muslimin belum menjadi kekuatan dunia. Mereka belum kaya, belum memiliki istana, belum memiliki pasukan besar seperti Romawi atau Persia. Tetapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih mahal, yaitu hati yang tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan hati seperti itulah yang kemudian Allah muliakan. Karena kemenangan Islam sejak awal memang dibangun di atas ketaatan, bukan sekedar kecerdasan, bukan sekedar strategi, tetapi pada manusia-manusia yang ketika mendengar perintah Allah, mereka langsung berkata, kami dengar, kami taat, tanpa menunda, tanpa membantah, tanpa mencari jalan untuk menghindar. Hikmah besar di balik perubahan kiblat. Setelah peristiwa perubahan kiblat itu terjadi, Madinah mulai ramai membicarakannya. Berita itu menyebar dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah. Kaum muslimin saling menyampaikan, kiblat telah dipindahkan ke Ka'bah. Bagi para sahabat yang beriman, itu adalah kabar yang menenangkan hati. Tetapi tidak semua orang menyambutnya dengan baik. Kaum munafik mulai mencari celah untuk menyerang Islam. Mereka berkata, kalau memang yang pertama benar, mengapa sekarang berubah? Kalau yang sekarang benar, berarti yang dulu salah.
Orang-orang Yahudi di Madinah juga mulai memperolok-olok kaum muslimin. Mereka heran mengapa kaum muslimin tidak lagi menghadap Baitul Maqdis, padahal sebelumnya mereka merasa memiliki kedekatan arah kiblat dengan kaum muslimin. Lalu mulailah muncul pertanyaan-pertanyaan dan ejekan. Allah bahkan langsung mengabarkan hal itu sebelum mereka banyak berbicara. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apa yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Quran Surat Al-Baqarah ayat 142. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahu sejak awal bahwa akan ada orang-orang yang sibuk mempertanyakan keputusan Allah. Karena memang sejak dahulu, orang yang lemah imannya seringkali lebih sibuk mempertanyakan perintah daripada melaksanakannya. Tetapi bagi para sahabat, perubahan kiblat bukan masalah. Karena inti agama ini bukan sekedar arah timur atau barat. Intinya adalah taat kepada Allah. Kalau Allah memerintahkan menghadap Baitul Maqdis, mereka taat. Ketika Allah memerintahkan menghadap Ka'bah, mereka juga taat. Arah boleh berubah, tetapi ketaatan tidak berubah. Dan disinilah letak ujian sebenarnya. Allah ingin memisahkan mana yang benar-benar mengikuti Rasulullah dan mana yang hanya ikut-ikutan selama sesuai keinginannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu engkau berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menjelaskan bahwa perpindahan kiblat memang merupakan ujian hati. Karena ada orang yang mudah taat ketika semuanya terasa masuk akal. Tetapi ketika perintah Allah belum ia pahami sepenuhnya, mulailah muncul kecurigaan. Sementara seorang mukmin sejati berbeda. Ia yakin bahwa seluruh perintah Allah pasti mengandung hikmah meskipun belum semuanya dipahami. Dan memang setelah itu, kaum muslimin mulai memiliki identitas yang semakin jelas. Islam tidak lagi sekedar dianggap mengikuti tradisi agama sebelumnya. Allah memuliakan Ka'bah sebagai kiblat umat ini. Rumah tua yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kini menjadi pusat persatuan seluruh kaum muslimin. Lihatlah hari ini, seorang muslim di Indonesia berdiri menghadap Ka'bah. Muslim di Afrika menghadap Ka'bah. Muslim di Turki, India, Jepang, Palestina, Amerika, semuanya menghadap arah yang sama. Bahasanya memang berbeda, warna kulitnya berbeda, negaranya berbeda, tetapi ketika sholat mereka bersatu menuju satu kiblat. Dan semua itu bermula dari satu siang di Madinah. Dari satu sholat yang di tengahnya Rasulullah berputar arah karena wahyu dari langit. Karena itulah, Masjid Qiblatain memiliki makna yang sangat besar dalam sejarah Islam. Ia bukan sekedar bangunan tua, bukan sekedar tempat wisata sejarah, tetapi simbol bahwa seorang muslim harus siap mengikuti petunjuk Allah kemanapun arah itu dibawa. Kadang Allah memerintahkan sesuatu yang langsung kita pahami, kadang juga tidak. Tetapi seorang mukmin belajar dari para sahabat, yaitu taat terlebih dahulu, karena mereka sadar Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan. Dan justru ketika manusia mau tunduk kepada Allah, disitulah Allah memuliakannya. Dari perubahan kiblat menuju perubahan hati. Kisah Masjid Qiblatain bukan sekedar cerita tentang perubahan arah sholat, lebih dari itu. Ini adalah kisah tentang hati manusia ketika diuji oleh perintah Allah. Karena dalam hidup, terkadang Allah memang meminta seseorang untuk berbalik arah. Bukan arah badan, tetapi arah hidup. Ada orang yang dulu jauh dari agama, lalu Allah bukakan hatinya untuk berubah. Ada yang dulu tenggelam dalam kemaksiatan, lalu Allah tarik pelan-pelan menuju taubat. Ada yang selama ini mengejar dunia tanpa henti, sampai akhirnya sadar bahwa hatinya kosong. Dan perubahan seperti itu hampir selalu berat di awal, karena manusia biasanya sudah nyaman dengan jalannya sendiri, sudah punya kebiasaannya sendiri, sudah punya keinginan sendiri.
Tetapi ketika hidayah datang, seringkali Allah meminta seseorang meninggalkan arah lama yang selama ini ia pertahankan. Persis seperti para sahabat di Masjid Qiblatain. Bayangkan situasi mereka saat itu. Mereka sedang sholat dengan tenang lalu tiba-tiba arah berubah. Dan mereka harus langsung menyesuaikan diri di tengah ibadah. Itu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Tetapi mereka melakukannya karena mereka percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan justru karena itulah Allah memuliakan mereka. Dari sini kita belajar satu hal penting. Hidayah seringkali dimulai dari kesiapan untuk tunduk. Bukan merasa paling paham, bukan merasa paling pintar, tetapi mau berkata, "Ya Allah, kalau ini jalan yang Engkau ridhoi, maka bimbing aku ke sana." Rasulullah sendiri memberi contoh tentang kesabaran menunggu petunjuk Allah. Beliau tidak tergesa-gesa, tidak memaksakan keinginan beliau, tidak menunggu wahyu dengan penuh adab kepada Rabb-Nya. Dan ketika perintah itu datang, beliau langsung melaksanakannya tanpa menunda. Begitu juga para sahabat. Mereka tidak berkata nanti setelah selesai sholat saja. Tidak. Begitu kebenaran datang, mereka langsung mengikuti. Karena mereka tahu bahwa keberkahan hidup ada dalam ketaatan kepada Allah. Hari ini mungkin kita tidak sedang diuji dengan perpindahan kiblat, tetapi setiap orang punya ujian arah hidupnya masing-masing. Ada yang diuji antara mengikuti hawa nafsu atau mengikuti syariat. Ada yang diuji antara mempertahankan dosa atau berani bertaubat. Ada yang tahu kebenaran tetapi berat melangkah karena takut kehilangan sesuatu. Dan kisah Masjid Qiblatain mengajarkan, jangan takut berbalik arah jika itu menuju ridha Allah. Karena bisa jadi satu keputusan untuk kembali taat akan mengubah seluruh hidup seseorang. Sebagaimana satu perubahan arah di Madinah dahulu, akhirnya menjadi titik persatuan miliaran muslim hingga hari ini. Maka kalau hari ini hati kita terasa jauh, jangan putus asa. Kalau hari ini hidup terasa berantakan, janganlah kalian menyerah. Selama seseorang masih mau kembali kepada Allah, pintu hidayah belum tertutup. Dan semoga Allah memberi kita hati yang lembut ketika mendengar kebenaran, hati yang tidak sombong untuk berubah, hati yang mudah berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Dan semoga suatu hari nanti Allah mengizinkan kita datang ke Madinah, berdiri di Masjid Qiblatain, mengingat kembali peristiwa agung itu, lalu bersujud menghadap Ka'bah dengan hati yang penuh syukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.